Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dari pagi sampai dengan jam pembelajaran terakhir jam 12.15 sampai dengan 12.45 ya. Hmm, dengan harapan semua tetap semangat menerima pembelajarannya. Meskipun kita tidak tahu kondisi seperti ini sampai kapan berakhirnya ya. Tapi tetap selalu berdoa semoga pandeminya cepat berakhir uh, karena saya yakin semua udah mulai mulai capek, udah lelah, pengen kumpul lagi, terus berangkat ke sekolah, melakukan aktivitas seperti biasa gitu ya. Oke, kalau minggu kemarin kita dengan tema sharing session, eh, mungkin ada sedikit lah sudah gambaran yang bisa kalian terima dari materi sharing session kita minggu kemarin itu tentang minat bakat ya. Jadi memang saya tekankan untuk eh, pemilihan kelanjutan studi itu nanti di kelas 11. Jadi eh, bagaimana caranya kalian nanti di kelas 11 itu udah punya bayangan, udah punya rencana mau melanjutkan kemana, apakah pilihannya bekerja atau kalian tetap memilih untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya gitu. Jadi kalian sudah punya bayangan, kalian sudah punya opsi pilihannya apa gitu. Kemudian yang saya harapkan nanti ketika kalian memilih universitas itu tidak hanya satu universitas pilihan saja. Jadi mungkin ada beberapa opsi yang bisa kalian pilih. Universitas mana nih kira-kira yang cocok buat saya? Karena kadang-kadang uh, untuk masuk ke SMK itu tidak semua anak mengerti SMK itu apa sih gitu. Jadi ketika dia dari SMP masuk ke SMK agak kaget. Oh ternyata SMK seperti ini. Oh ternyata pembelajarannya seperti ini. Oh ternyata ini lebih mengasihkan loh dari SMA gitu. Atau oh ternyata sebaliknya ini lebih membosankan loh daripada SMA gitu. Jadi memang kondisi seperti ini itu tidak semua siswa yang kaya akan wawasan ketika dia memilih masuk ke sekolah menengah kejuruan. Namun tidak menutup kemungkinan gitu, apapun nanti untuk kelanjutan yang kalian pilih untuk universitas selanjutnya itu agak menyimpang dari yang kalian apa yang kalian saat ini pilih gitu. Misalkan dari kalian sekolahnya di SMK, tiba-tiba, oh ternyata aku ini punya cita-cita mau jadi polisi gitu. Terus gimana ya, sedangkan aku udah terlanjur masuk ke SMK. Ini tidak menutup kemungkinan ya, tetap bisa gitu. Malah ini lebih lebih ini lagi karena kalau di SMK itu apalagi IT udah terarah ya. Jadi mungkin nanti bisa ikut tes kepolisian di apa dikhususkan untuk tim IT-nya gitu, bagian cybernya gitu. Jadi tidak ada yang salah, cuman mungkin pada awalnya ketika kalian memilih sekolah menengah kejuruan itu agak bingung sebenarnya SMK itu apa sih gitu. Dan yang pasti sekolah menengah kejuruan itu adalah sekolah menengah siap kerja ya. Artinya kalian di sini diberi skill, dikasih keahlian khusus gitu sehingga nanti itu akan menjadi nilai jual atau kompetensi yang kalian miliki gitu. Itu yang kemarin sempat kita bahas di
sharing sessionnya minat bakat gitu ya. Jadi ketika kalian mempunyai bakat, kemudian digabungkan kembali dengan minat gitu, sampai kalian mampu menggali potensi yang ada di diri kalian. Kemudian ketika saya masuk di SMK, saya tidak pernah berpikir apakah saya nanti mau lanjut ke universitas atau bekerja saja. Itu kadang-kadang yang membuat sebagian dari siswa kita bingung. Saya mau bekerja atau kuliah? Saya bingung nih. Sementara kalian kalau sudah di SMK, itu akan dapat 2 pilihan. Oke, untuk saat ini kalian merasa capek, merasa lelah gitu. Saya ini dulu deh, mau istirahat dulu di pendidikan gitu. Saya mau fokus kerja dulu. Bisa saja. Kenapa tidak? Karena memang kalian sudah dibekali dengan kompetensi yang kalian miliki gitu, keahlian atau skill yang sudah kalian asah selama 3 tahun di sini. Kemudian ketika kalian memilih untuk bekerja, kalian akan merasakan bagaimana sih dunia kerja itu, seperti apa sih dunia kerja itu. Apakah dengan ilmu yang sudah kuperoleh selama 3 tahun di sini sudah cukup, atau saya masih merasa kurang? Karena saya sudah memilih untuk bekerja, tidak melanjutkan ke universitas. Terus apakah pilihan saya salah? Ternyata saya masih pengen kuliah lagi. Tidak masalah, tidak ada yang salah ya. Jadi seandainya pun nanti kamu atau kalian memilih untuk istirahat dulu di dunia pendidikan gitu, kalian memilih untuk bekerja karena kalian merasa kalian punya skill, kalian mempunyai keahlian gitu, kemudian kalian memilih saya bekerja aja. Setelah dijalani ternyata dunia kerja seperti ini, ternyata ilmu yang saya terima selama 3 tahun saya rasa saya harus nambah. Jadi saya fokuskan, saya pilih kembali saya untuk melanjutkan ke universitas gitu. Nggak ada yang salah, karena itu adalah sebuah pilihan gitu ya. Namun hebatnya SMK itu adalah mereka dapat 2 pilihan. Sementara kalau SMA itu sudah pasti harus melanjutkan ke universitas. Cuman kalau untuk SMK nanti akan banyak pertimbangan ketika misalkan kita melihat kondisi secara finansial orang tua, kemudian adik-adik yang harus melanjutkan ke jenjang berikutnya, kemudian ditambah kita mungkin akan mengeluarkan biaya besar untuk masuk universitas gitu. Saya ngalah dulu deh, saya mau kuliah aja gitu. Saya mau membantu orang tua saya dulu. Tidak masalah, karena memang kalian udah dibekali sama kompetensinya tadi. Nah, namun sebelum kalian memutuskan apakah kalian memilih untuk bekerja atau kalian memilih untuk meneruskan ke jenjang berikutnya, itu harus benar-benar dipertimbangkan secara matang. Kalau saya sih sarannya, kalau misalkan secara finansial tidak ada kendala, orang tua mampu, kemudian kita juga masih fresh otaknya ya, masih siap menerima ilmu-ilmu gitu, alangkah baiknya kalian fokus dulu untuk ke jenjang berikutnya. Karena akan banyak sekali nanti kayak semacam masalah nih yang akan muncul ketika kalian misalkan memilih untuk bekerja dulu. Bisa jadi kemungkinan kita asik dengan dunia kerja, kita menerima
merasa bisa menghasilkan uang gitu. Akhirnya asik, kita lupa dengan jenjang karir kita. Akhirnya kita terkebelakang. Dalam artian seperti ini, ketika ada kandidat baru yang datang dengan pendidikan yang lebih tinggi dari kita, bisa saja kita mungkin nanti untuk jenjang karirnya lebih lambat dari yang baru gitu, karena mereka dasarnya udah misalkan S1 sementara kita baru SMK. Jadi akan ada mungkin pro dan kontraknya ya ketika kita memilih untuk bekerja dulu gitu. Yang kedua bisa jadi karena kita sudah saking menikmatinya dunia kerja, kemudian saking asiknya kita bisa menghasilkan uang gitu, akhirnya kita lupa untuk melanjutkan kuliah. Sebenarnya kan bisa tuh disiasatin, kalaupun tetap memilih untuk bekerja berarti ya saya tetap dong melanjutkan pendidikan saya sampai dengan S1 atau S2 gitu, dengan cara misalkan mengambil universitas yang menyediakan kelas khusus gitu untuk Sabtu Minggu mungkin gitu. Cuman di situ pun nanti akan terkendala. Terkendalanya apa? Karena kita mungkin sudah capek dengan pekerjaan dari Senin sampai Jumat gitu, jam kerjanya udah capek gitu. Kemudian Sabtu Minggu diisi lagi dengan kuliah gitu. Kemudian kita akan muncul rasa lelah, membosankan. Mungkin akan ada dua kemungkinan yang terjadi. Yang pertama bisa jadi kita untuk resign dulu di dunia kerjanya, atau barangkali akhirnya sudahlah nggak usah aja kuliah, enak juga bekerja bisa menghasilkan uang, akhirnya kita terlena. Nah maka dari itu yang saya harapkan sekali ini dipertimbangkan sebaik-baik mungkin gitu sebelum kalian memutuskan. Karena yang seperti saya sampaikan tadi, kalau saya sih sarannya kalau memang mampu secara akademis atau memang kalian mendapatkan beasiswa gitu, apa salahnya untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya dulu. Jadi kalian masih muda, masih fresh gitu, masih siap menerima pembelajaran gitu, masih siap menampung ilmu-ilmu sehingga menjadi kompetensi bagi diri kalian, supaya nanti pun kemampuan kalian bisa kalian jual dengan mahal gitu ya. Kalau orang yang berkompetensi itu kan sebenarnya enak, ketika kita misalkan mendapatkan tawaran pekerjaan, kalian bisa dong untuk saya nego dulu deh, Bapak berani kasih saya berapa ya. Nah, itu kalau mereka yang memang punya kompetensi gitu, mereka yang punya keahlian dan mereka merasa oh saya mampu dong melakukan pekerjaan di bidang ini ya. Kemudian itu tadi ya, kalau misalkan secara finansial orang tua mampu, kemudian kitanya juga masih muda, masih fresh, masih siap gitu, alangkah baiknya untuk kelanjutannya kita mempertimbangkan universitas mana yang akan kita pilih. Setidaknya minimal kita nanti pegang ijazah S1 dulu ya. Karena walau bagaimanapun ini nanti akan berpengaruh pada jenjang karir kalian. Kemudian nanti setelah lulus kuliah ya, setelah lulus kuliah itu mungkin ada yang langsung bekerja, ada yang mungkin mencari-cari pekerjaan dulu gitu. Jadi tidak bisa dipastikan juga nanti setelah lulus kuliah kalian langsung bekerja gitu. Kecuali memang kalian dengan rekrutmennya, yang ada rekrutmennya universitas yang emang udah ada MOU-nya gitu, udah ada kerjasamanya, udah ada rekrutmennya. Kalau yang punya rekrutmen sih bagus gitu ya, artinya kan kita nggak repot-repot lagi nyari pekerjaan, nanti setelah lulus udah tersalur ini ke sini, ini ke sini gitu. Cuman kalau universitas yang tidak ada rekrutmennya,
setidaknya ya kita mencari-cari dulu pekerjaan apa yang cocok buat kita gitu ya. Tapi ini nanti akan ada kaitannya dengan komunikasi yang baik gitu, seperti yang saya sampaikan pada materi di nilai-nilai kehidupan kemarin. Nah, jadi ketika seseorang itu mampu berkomunikasi dengan baik ya, dia mampu menciptakan suasana yang harmonis pada lingkungannya, diterima di dalam lingkungannya, diterima oleh orang-orang dekatnya gitu. Maka ini pun nanti akan ada kaitannya di antara kalian nih, misalkan ketika udah lulus, udah menjadi alumni, ada yang kuliah, ada yang bekerja gitu. Kemudian ketika kita lulus, kita belum dapat pekerjaan, kita bisa tanya dong ke teman-temannya gitu. Ada lowongan kerjaan nggak sih di tempat kamu? Bisa bantu aku nggak? Nah, ini kalau seseorang yang komunikasinya bagus, kalau dia mampu menciptakan suasana harmonis pada lingkungan sosialnya, insya Allah saya yakin pasti lingkungan sosialnya akan menerima dan menyambut dengan baik. Nah, kalau kayak gini kan enak nih. Kalau misalkan temannya sudah ada yang kerja, di tempatmu ada lowongan nggak? Gitu. Tolong dong bantu aku masukin CV-ku ke ini kamu, ke divisi kamu gitu. Nah, dengan senang hati tentunya temannya mau bantu. Nanti ya aku tanya sama pimpinanku, barangkali ada lowongan buat kamu. Itu kan artinya dia sudah melakukan komunikasi yang baik dan disambut di lingkungan sosialnya dengan baik. Tapi kalau yang mohon maaf sekali yang pembawaannya dalam lingkungan sosialnya dia mungkin tidak disenangi atau dia mungkin suka rusuh, dia mungkin suka bikin ulah gitu, itu nanti akan menjadi kenangan buat teman-temannya gitu. Males dia kalau sekolah dulu suka bikin rusuh, takutnya kalau diajak kerja nanti malu-maluin aku gitu. Aku yang bawa nanti aku yang kena batunya dong. Nah kayak gitu ya. Jadi ini ada kaitannya nanti akan ada kaitannya dengan materi saya yang minggu kemarin itu tentang nilai-nilai kehidupan, bagaimana berkomunikasi dengan baik gitu ya. Jadi ini saya kaitkan dengan minat bakat. Nah kebetulan kita SMK Telkom itu punya beasiswa. Jadi nanti akan dikategorikan itu kalau misalkan dia ada beberapa kategori. Ada yang menerima beasiswa S1, ada yang menerima beasiswa D3 atau D4 gitu ya, tergantung nanti nilai prestasinya seperti apa. Kalau kalian berprestasi, nah itu akan ada beasiswanya. Jadi nanti itu akan ada beasiswa untuk ke universitas lanjutan kita, Telkom University yang tempatnya di Bandung, sama ITT Purwokerto. Nah, jadi kalau ini kabar baik nih buat kalian semua. Dan mungkin kalian juga udah disampaikan waktu awal kalian daftar ke SMK Telkom bahwa kita ini SMK seluruh Indonesia. Jadi seluruh Indonesia kita punya SMK-nya. Kemudian kita juga punya sekolah studi lanjutannya, universitas lanjutannya gitu. Jadi buat kalian yang berprestasi itu nanti akan mendapatkan beasiswa. Nah, beasiswa ini nanti tergantung juga apakah kalian mendapat beasiswa full atau 50%-nya atau seperti apa, itu tergantung nanti kategorinya seperti apa ya. Ada nilai terbaik ketika ujian nasional atau mungkin dia peringkat pertama per jurusan atau mungkin nilai sempurna. Nanti akan ada kategorinya sendiri-sendiri. Nah ini saya harap dimanfaatkan sebaik mungkin kesempatan ini, setidaknya kesempatan ini akan meringankan beban orang tua kalian gitu ya. Nah kemudian di universitas itu pun nanti akan ada komitmennya seperti apa. Kalian tetap dituntut untuk mempertahankan IPK-nya. Jadi
Jadi bukan berarti ketika kalian mendapatkan beasiswa terus enak-enakan akhirnya sudahlah aku kan beasiswa juga, tetap nanti kalian akan ada komitmennya seperti apa gitu ya. Jadi mulai sekarang bisa kalian sedikit searching universitas mana nih kira-kira nanti yang cocok buat saya, terus nanti minatnya saya kemana gitu. Nanti di kelas 2 kalian tinggal menentukan pilihan universitasnya. Kemudian nanti ada magang juga kan di kelas 2 itu nanti buat pengalaman kalian seperti apa di dunia kerja ya. Kemudian ketika nanti kalian berada di kelas 12 itu nanti baru kalian fokus, karena kalian udah punya pilihan, kalian fokus nanti opsi mana, opsi untuk universitas yang akan kalian masukin ya, atau mungkin tetap kalian memilih untuk berkarir bekerja, monggo silahkan gitu. Yang penting kita harus tahu dulu ini untuk perusahaan yang kita masukin atau mungkin dunia kerja yang mau kita gelutin ini bagus nggak gitu. Kemudian dia besar tidak, dia punya apa saja, menyediakan saya apa saja, itu nanti akan jadi pertimbangan buat kamu. Kebetulan juga kita kan ada MOU-nya dengan Icon Plus, kemudian apalagi ya, nanti ada deh di bursa kerjanya ya. Nah mungkin kalian bisa gali-gali dulu informasinya dari sekarang. Oke, mungkin tinggal 2 menit lagi, itu sedikit dari rangkuman yang saya sampaikan pada materi kita pada pembelajaran nilai-nilai kehidupan yang mengangkat tema kemarin komunikasi, dengan sharing session kita pada minggu kemarin yang mengangkat tema minat bakat. Makanya kalau untuk sekolah menengah kejuruan kita bukan anak kecil lagi ya, kita tidak main-main lagi, kita tidak seperti masih ketika kita di pasalnya TK gitu, seperti kita main-main lihat lihat sosok polisi kepinginnya jadi pak polisi gitu, lihat sosok dokter pakai baju rapi bersih pengennya jadi dokter gitu, atau mungkin kita lihat pramugari pakai baju rapi dan cantik terus kita pengen jadi pramugari. Kita nggak seperti itu lagi ya, karena kalian sudah menjalani ternyata ini loh konsekuensinya untuk menjadi dokter, ini loh konsekuensinya untuk menjadi polisi misalkan, ini loh konsekuensinya untuk menjadi ahli IT. Jadi ini benar-benar kalian harus fokus ya. Jadi kita tidak bisa main-main lagi. Kalau ditanya cita-citanya apa, mau jadi dokter atau jadi polisi atau jadi misalkan pramugari gitu. Kita nggak seperti pasalnya di TK yang asal-asalan ngomong gitu. Karena mereka itu waktu di TK, kita itu waktu di TK itu kan apa yang kita lihat, sosok apa yang kita lihat, yang kita kagumi, yang kita sukai. Makanya anak-anak itu kan banyak yang bilang aku mau jadi Spiderman gitu, aku mau jadi superhero, aku mau jadi apa gitu. Karena kalau di pas TK itu kita apa yang kita lihat itu yang akan jadi ini buat kita gitu. Namun seiring berjalan dengan usia, kemudian kalian sudah melewati kesulitan-kesulitan gitu, ternyata belajar seperti ini, menempuh pendidikan seperti ini, dengan perlahan itu berubah gitu. Kemudian kalian sudah mulai harus menggali potensi yang kalian miliki. Oke, mungkin sampai di situ dulu materi kita pada hari ini. Cukup jelas ya. Semoga ini akan menjadi bayangan buat kalian nanti ke depannya mau
nerusin ke jenjang apa nih, mau kuliah atau memilih bekerja. Kalau kuliah mau masuk universitas mana, mau ngambil jurusan apa, kemudian kalau bekerja nanti saya pinginnya bekerja di bidang apa. Tuh. Oke ya, karena waktunya sudah 12 lewat 46 menit, pertemuan kita saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf, minta ridho, minta halal kalau misalkan ada perkataan saya yang tidak berkenan. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan menjadi berkah, bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.